Jangan pernah ragu dengan Al-Quran. Walaupun terbata-bata kita membacanya, maka kita mendapatkan dua pahala. Lahu ajrani. Yang pertama pahala membacanya, yang kedua pahala susahnya itu, susah membacanya itu. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala membaca Al-Quran. Salat dalam keadaan apapun tidak boleh ditinggalkan selama kita masih sadar, selama kita masih terjaga. Begitu juga dengan infak, dengan harta yang kita infakkan. Bisa jadi justru yang menyelamatkan kita adalah uang 100 rupiah yang kita masukkan ke dalam kotak infak masjid. Bisa jadi yang menyelamatkan kita adalah uang 1000 rupiah yang kita bawa dari rumah, kemudian kita masukkan ke dalam kotak infak masjid tanpa mengharapkan apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala. Karena esensi daripada infak itu membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah keikhlasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridwa'illahi ta'ala ala hadihi wa likulli niyatin salihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Syaulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita sama-sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan, kesehatan, keafiatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kenikmatan tersebut adalah kenikmatan yang Allah berikan tidak kepada semua, walaupun kesempatannya Allah berikan kepada semuanya. Di mana pada hari ini maka kita wajib hukumnya untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan tersebut kepada kita. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tetap dilimpah curahkan kepada Nabi kita, sang pembawa kabar gembira, sang pembawa berita kebahagiaan untuk seluruh umat manusia, bahkan menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Salawat dan salam semoga terlimpah atasnya
kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, hingga kepada kita semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Fatir ayat 29 berfirman. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ada sebuah perniagaan, ada sebuah perdagangan, ada sebuah transaksi yang dimana transaksi itu, dimana perdagangan itu adalah perdagangan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dimana transaksi ini atau perdagangan ini adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan terlebih dahulu transaksi tersebut, perdagangan tersebut, perniagaan tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala justru memberitahukan terlebih dahulu jenis perniagaan atau salah satu yang masuk ke dalam jenis perniagaan terbaik di sisi Allah itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina yatluna kitaballah. Sungguh, di awal saja sudah diawali dengan kalimat penegasan. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sungguh atau sesungguhnya orang-orang yatluna yang selalu membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini Al-Qur'an. Kemudian kata Allah wa aqamus sholata, dan mereka mendirikan salat, wa anfaqu, dan mereka menginfakkan hartanya, wa anfaqu mimma razaqnahum. Allah memberikan gambaran kepada kita wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan sebagian hartanya. Tidak menyebutkan menginfakkan seluruh hartanya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berinfak, bersedekah. Tidak disuruh untuk menginfakkan seluruh harta kita, tapi hanya sebagian harta kita. Mimma razaqnahum, dari sebagian rezeki yang kita dapatkan. Gitu. Mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, baik itu dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun dalam keadaan terang-terangan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, yarjuna tijaratan lan tabura, mereka itulah yang baca Quran, yang mendirikan sholat, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan perdagangan dan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Lan tabur, tidak akan pernah rugi perniagaan itu. Kita baca Quran setiap minggu, minimal minggu pagi kita ngaji sama-sama. Kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, menyampaikan isi kandungan ayat suci Al-Quran, mendengarkan apa yang disampaikan oleh para kiai-kiai kita. Itu bagian daripada membaca Al-Quran. Begitu juga seterusnya.
Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat berikutnya juga berfirman liwafiyahum ujurahum. Gitu. Kata Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ujurahum pahalanya. Kepada siapa Allah sempurnakan pahala tersebut? Liwafiyahum ujurahum, agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahalanya kepada mereka. Mereka itu tadi yang membaca Al-Qur'an, yang mendirikan salat, yang menginfakkan hartanya. Wa yazidahum, dan menambah karunia-Nya min fadli, dari sebagian keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Min fadlihi innahu ghafurun syakur. Kata Allah, sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha mensyukuri. Kalau kita bersyukur, Allah juga justru Maha mensyukuri atas segala macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah ragu dengan Al-Qur'an. Walaupun terbata-bata kita membacanya, maka kita mendapatkan dua pahala. Lahu ajrani. Yang pertama pahala membacanya, yang kedua pahala susah membacanya itu. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala membaca Al-Qur'an. Salat dalam keadaan apapun tidak boleh ditinggalkan selama kita masih sadar, selama kita masih terjaga. Begitu juga dengan infak, dengan harta yang kita infakkan. Bisa jadi justru yang menyelamatkan kita adalah uang 100 rupiah yang kita masukkan ke dalam kotak infak masjid. Bisa jadi yang menyelamatkan kita adalah uang 1000 rupiah yang kita bawa dari rumah, kemudian kita masukkan ke dalam kotak infak masjid tanpa mengharapkan apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas lillahi ta'ala. Karena esensi daripada infak itu membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah keikhlasan kita. Jadi itu yang terpenting. Gitu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam sebuah hadis disebutkan siapa yang lebih utama kalau dia berinfak. Begitu. Siapa yang lebih utama? Apakah orang kaya yang berinfak atau orang miskin yang berinfak? Gitu. Ternyata kata Rasul, justru orang miskin yang berinfak itulah yang lebih utama. Kenapa? Karena ada hitung-hitungannya. Orang kaya infak 100 juta ke masjid misalnya. Orang miskin infaknya cuma 100 ribu. Bisa jadi infaknya orang kaya yang 100 juta itu belum ada seperempat atau mungkin belum ada setitik daripada harta yang ia miliki. Tapi orang miskin yang berinfak 100 ribu bisa jadi ia punya uang hanya 200 ribu. Maka orang miskin sudah berinfak separuh dari harta yang ia miliki. Nah, itu perhitungan menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini merupakan sebuah motivasi bagi kita agar kita terus belajar, agar kita terus membaca Al-Quran gitu. Kapanpun, dimanapun gitu. Mau di rumah, di masjid gitu. Jangan sampai Al-Quran kita yang ada di rumah itu sampai berdebu karena jarang dibaca oleh tuannya. Jangan sampai Al-Quran kita punya Al-Quran di rumah, tapi kita tidak pernah memegangnya sama sekali, tidak pernah membukanya sama sekali. Jangan sampai Al-Quran yang ada di rumah kita justru tidak pernah dilihat oleh anggota keluarga kita. Kita sedang membacanya, kita sedang membukanya. Gitu. Jangankan membaca, melihat mushafnya saja sudah mendapatkan pahala. Gitu. Jangankan kita sampai menghayatinya. Kalau kita lagi bosan sama sekali, gitu. Kalau kita nggak mau misalnya
susah untuk membuka mulut membaca Al-Quran, ambil saja Al-Qurannya, pegang, tatap 5 menit kah, 10 menit kah. Insya Allah karena keutamaan Al-Quran, kita akan pelan-pelan akan ada hasrat untuk membacanya. Begitu juga kalau kita punya banyak permasalahan, kita punya persoalan-persoalan kehidupan, maka salah satu solusi yang dianjurkan oleh para ulama adalah bacalah Al-Quran. Bagi orang awam seperti kita, baca Al-Quran artinya ya baca saja, baca Al-Quran. Mulai dari Al-Baqarah, begitu, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, dan lain sebagainya. Kalau setingkat kita lebih mengerti, kita bisa memaknai isi kandungan daripada Al-Quran, sehingga kita menemukan solusi dari berbagai macam permasalahan kehidupan kita. Kadang-kadang kita punya masalah lupa sama Al-Quran. Kenapa? Karena nggak punya masalah pun kadang-kadang lupa, begitu. Apalagi punya masalah. Jadi yakin kalau ada selama ini permasalahan yang belum terpecahkan di dalam kehidupan kita, yakini dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kedekatan kita dengan Al-Quran. Gitu. Karena ujian itu sudah pasti ada dan pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ujian itu merupakan salah satu hal yang mesti kita dapatkan di dalam kehidupan. Ujian itu suatu hal yang Allah tetapkan dalam perjalanan kehidupan kita. Masing-masing orang mungkin beda ujiannya, tapi Allah Subhanahu wa taala yakin, hakul yakin, ada di antaranya memberikan solusi-solusi umum yang sama kepada kita semuanya. Ya, di antaranya tadi, kalau kita banyak masalah, kembalikan kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu solusi dari berbagai macam permasalahan kehidupan kita. Jangankan kita yang jarang membaca Al-Quran, orang yang sering saja membaca Al-Quran, gitu, sudah rutin, dia sudah istiqomah. Bahkan punya anak yang sedang belajar menghafal Al-Quran misalnya, masih diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian itu entah datang dari dirinya ataupun datang dari anaknya. Kenapa anakku ini kok menghafal Quran lama banget? Udah 4 tahun, 5 tahun kok gak selesai-selesai. Bahkan udah 6 tahun gak selesai-selesai. Sementara banyak iklan tuh, menghafal Quran cuma 1 bulan, menghafal Quran cuma 6 bulan, menghafal Quran cuma 1 tahun selesai, begitu. Tapi anakku kok sudah 3 tahun, 4 tahun gak hafal-hafal Al-Quran. Husnuzonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakinlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin anak kita berlama-lama dengan Al-Quran. Gak rugi berlama-lama dengan Al-Quran itu. Kadang-kadang kita pikirannya instan. Emang mudah apa menghafal Quran itu? Kalau cuma menghafal dari juz 1 sampai juz 30, begitu, selesai Pak. 2 bulan, 3 bulan selesai. Bisa, logis itu. Apalagi 1 tahun selesai. Tapi pertanyaannya, akankah dia menjadi seorang yang hafal Quran, atau justru dia menjadi seorang mantan penghafal Quran? Nah, jadi ada mantan penghafal Quran, ada orang yang hafal Quran. Kalau dikejar sampai selesai, cepat Pak. Anak-anak kita punya anak misalnya, suruh menghafal 1 hari 1 halaman, gitu. Maka hari ke-500 sekian anak kita sudah hafal Al-Quran. Atau 1 hari 1 lembar, begitu. Maka hari ke-200 sekian, gitu, hari ke-200 sekian anak kita sudah selesai menghafal Quran. Atau 1 hari 4 halaman, atau 1 hari 1/4 juz, begitu, 1/4 juz.
maka pada hari ke 100 sekian atau ke 90 sekian anak kita sudah selesai menghafal Quran. Tapi lagi-lagi pertanyaannya, apakah cukup dengan selesai saja? Apakah dia akan menjadi seorang mantan penghafal begitu, atau menjadi seorang yang hafal Quran gitu. Prosesnya itu bermacam-macam. Orang menghafal Quran, kalau kita ngaji subuh ini agak susah menghafal begitu. Justru mereka yang sedang berjuang menghafal Quran itu lebih sulit lagi. Dapat 1 juz, selesai dapat 1 juz menghafal, itu belum tentu selesai, belum tentu hafal begitu. Belum tentu lancar hafalannya. Masuk menghafal juz 2, terus dilanjutkan hafalannya. Bagaimana dengan hafalanku yang ke belakang, juz 1-nya begitu. Dapat 3 juz, bagaimana dengan juz 1 dan juz 2 tadi? Dapat 5 juz, dapat 10 juz, bagaimana 5 juz yang pertama yang sudah kita hafalkan? Dapat 20 begitu, 20 juz, bagaimana dengan 10 juz ke belakang? Selesai menghafal 30 juz, apakah kita langsung lancar dengan hafalan kita? Tidak ada yang langsung lancar. Tidak sesederhana itu menghafal Quran. Tapi menghafal Quran juga bukan suatu hal yang menakutkan bagi kita. Kenapa? Yakin Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersama orang-orang yang hafal Quran. Kalaupun dia bertemu dengan manusia yang jahat, sejahat apapun manusia tersebut, maka Allah yang akan menjaga orang yang hafal Quran. Kalaupun dia bertemu dengan orang yang zalim, sezalim apapun orang tersebut, Allah lah yang akan menyelamatkan orang yang hafal Quran. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kenapa dalam kitab At-Tibyan itu pernah kita sampaikan, kita harus menghormati orang-orang yang hafal Quran gitu. Karena justru mereka itulah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah ahlinya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diajarkan harus menghormati orang yang pandai membaca Al-Quran? Kenapa seorang qori itu harus dihormati di kehidupan kemasyarakatan kita? Kenapa seorang yang pandai mengajarkan ilmu Al-Quran justru mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena dia punya beban yang cukup berat di dalam hidupnya. Begitu. Beban apa? Beban untuk menjaga hafalannya, beban untuk menjaga ilmunya. Begitu. Karena punya hafalan bukan hanya sekedar hari ini hafal, besok lupa, begitu. Hari ini hafal, besok hilang. Seorang qori pun demikian. Dia ngaji, tidak hanya ngaji sebatas ngaji saja, sehingga didengar orang, masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Ia ngaji bagaimana supaya memiliki dzauq bagi orang yang mendengarnya, akan masuk ke dalam hati lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang ia baca. Seorang qori itu seorang qori. Jadi tidak hanya sebatas asal bunyi saja membaca Al-Quran, tapi bagaimana dia bisa membaca Al-Quran dari hati sehingga sampai ke dalam hati. Bukan hanya membaca Al-Quran dari tenggorokan sampai ke telinga kanan, keluar di telinga kiri. Nah ini salah satu beban yang harus dijalani dan terus diistiqomahkan. Biasanya qori dulu itu ngajinya bukan hanya dapat undangan nikahan suruh ngaji begitu, undangan khitanan ngaji, atau undangan apa
baru ngaji. Tidak. Karena mereka dianugerahi suara-suara yang bagus oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka punya waktu-waktu tertentu untuk ngaji. Kapan saya membaca Al-Qur'an dengan nada bayati? Kapan saya membaca Al-Qur'an dengan nada Hijaz? Kapan saya membaca Al-Qur'an dengan semua nada yang saya miliki? Begitu. Itu qori-qori terlebih dahulu. Makanya mereka memiliki karomah yang luar biasa, memiliki keutamaan, diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala di luar keutamaan yang diberikan kepada kita. Misalnya mereka punya waktu habis maghrib. Jadi konsisten setiap habis maghrib tuh. Qori-qori terdahulu itu mereka ngaji. Mau ada yang mendengarkan ataupun tidak ada yang mendengarkan. Dapat amplop ataupun tidak dapat amplop. Mereka ngaji terus. Baca Al-Quran. Gitu. Jadi tidak hanya membaca Al-Quran dengan nagom dan berlagu, tidak hanya ketika mendapatkan undangan saja, tapi justru membaca Al-Quran dengan nagom dan lagu kapanpun, dimanapun ia berada, dengan waktu-waktu yang sudah dia tentukan di dalam kehidupan mereka. Itulah para ulama kita mencontohkan kepada kita. Dan inilah qori yang sebenarnya. Jadi kalau ada qori yang hanya ngajinya begitu, saya nggak bisa ngaji pakai ayat ini, gitu, lagunya ini, begitu. Bisanya cuma ini saja, makronya ini aja, gitu. Bisanya surah Al-Baqarah ayat sekian sampai sekian aja. Tapi kalau disuruh baca ayat yang lain dengan lagu ini nggak bisa, begitu. Nah ini kelihatan, ini qorinya qori amatiran, qori-qorian, gitu. Qori yang asli itu, qori yang beneran qori itu pasti ketika dihadapkan dengan apapun. Ya contohnya Guru Mahmud misalnya, kilo 19, dihadapkan dengan ayat apapun dia bisa membaca. Kemudian dia juga bisa merepresentasikan dalam gerak tubuhnya ketika membaca Al-Quran apa yang ada dalam ayat tersebut. Kemudian dia juga bahagia, senang ketika membaca Al-Quran. Begitu. Ini contohnya. Contoh begitu. Itu artinya bahwa dia bukan hanya sebatas qori-qorian, tapi betul-betul dimanapun dia berada pasti dia akan membaca Al-Quran sebagus mungkin dengan bacaan terbaiknya. Bisa jadi bacaan terbaik yang kita miliki dengan suara yang merdu itu agar Allah Subhanahu wa taala, siapa tahu Allah menginginkan kita agar kita mempersembahkannya misalnya untuk orang tua kita yang sudah wafat gitu. Kita punya suara merdu, suara bagus. Kita baca Al-Quran dengan suara tersebut, dengan suara yang terbaik begitu. Dengan suara yang terbaik, mau didengar orang lain ataupun tidak didengar orang lain, sehingga pahalanya kita berikan kepada para pendahulu kita, begitu, orang tua kita, gitu. Para sesepuh kita sudah mendahului kita. Siapa tahu Allah menginginkan hal yang demikian justru kepada kita, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perniagaan yang tanpa merugi baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebagai motivasi bagi kita agar kita terus lebih baik di dalam membaca Al-Qur'an, agar kita terus lebih dekat dengan Al-Qur'an. Maka yang lebih baik daripada itu, lebih baik daripada kita membaca Al-Quran adalah dengan cara menjadikan Al-Quran sebagai teman kehidupan kita, sehingga kita dimanapun ingat dengan Al-Quran. Ketika di motor, di mobil, yang kita senandungkan justru ayat-ayat suci Al-Quran. Kita ingat lagu ini begitu.
lagunya, oh ini lagunya Imam Sudais, oh ini lagunya, kalau Ustadz Sukri kan sudah paham, oh ini imamnya bawakan lagu Hijaz, ini imamnya bawakan lagu Jiharkah, imamnya nih bawakan lagu Sika, begitu, imamnya nih bawakan lagu Soba dan lain sebagainya, lagu Bayati dan lain sebagainya, begitu, dengan karakter-karakter lagu masing-masing. Wah, kita nggak tahu itu. Yang penting kita mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran sampai di hati kita. Lagunya apapun itu lagunya, siapapun yang membacanya, jangan melihat siapa yang membaca, tapi lihat apa yang dibaca. Karena yang dibaca itulah yang akan menghadirkan kemuliaan bagi siapapun yang membacanya. Begitu. Bagi siapapun yang membacanya. Al-Quran itulah yang memberikan kemuliaan, bukan orangnya yang memberikan kemuliaan kepada Al-Quran, tapi Al-Quran yang memberikan kemuliaan kepada orang yang dekat dengannya, kepada orang yang membacanya. Nah itu, kalau diibaratkan dalam kehidupan kita, kita punya sandal, sandal kita pernah dipakai presiden, gitu. Sandal tersebut akan menjadi sangat bernilai harganya di hadapan kita, walaupun jenisnya sandal jepit, karena sandal tersebut pernah dipakai oleh presiden. Berarti jabatan presiden itulah yang memberikan tambahan nilai kepada sandal kita, bukan kitanya. Begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran itulah yang memberikan kemuliaan kepada kita, bukan kitanya. Kita ingin mulia, maka muliakan Al-Quran. Allah justru akan memberikan kemuliaan kepada kita. Kita ingin bersih, maka sucikan hati kita. Dekatkan hati kita dengan Al-Quran. Tundukkan hati kita ketika membaca Al-Quran. Sehingga kita tidak hanya membaca dari rongga mulut kita, sehingga ayat-ayat itu tidak hanya keluar dari tenggorokan kita, tapi kita betul-betul membaca dari hati kita. Lisan kita membaca, hati kita pun ikut membaca ayat suci Al-Quran. Maka yakin, hakul yakin, Al-Quran yang kita baca akan memberikan pengaruh positif di dalam kehidupan kita. Bukan hanya pahala yang kita dapat, tapi pengaruh positif kehidupan akan kita dapatkan. Kalau selama ini justru Al-Quran belum memberikan pengaruh positif dalam diri kita, maka jangan salahkan Al-Qurannya, salahkan diri kita. Sudah sejauh mana kita membaca Al-Quran? Kalau justru selama ini kita bosan membaca Al-Quran, kenapa bisa bosan? Jangan-jangan Allah sedang menguji kita agar kita justru lebih dekat dengan Al-Quran. Begitu. Nah, ini salah satu hal yang sangat penting dan harus kita pahami, kemudian kita amalkan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran, punya target harian, target mingguan, target bulanan, target tahunan, minimal 1 tahun 1 kali lah selesai menghatamkan Al-Quran. Kalaupun kita tidak selesai menghatamkan Al-Quran karena susah membacanya, tidak bisa membaca sama sekali, minimal 1 tahun. 1 tahun kita bisa mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran dari awal sampai khatam, begitu ya, dari awal sampai khatam. Kita bisanya hanya membaca tulisan-tulisan Latin saja, tulisan biasa saja. Ada Al-Quran terjemah misalnya di rumah kita atau di handphone kita, baca saja terjemahnya, hatamkan saja terjemahnya, asal jangan ditafsirkan dengan diri kita. Insya Allah itu pun akan berpahala. Karena yang menerjemahkan itu bukan orang-orang sembarangan. Yang menerjemahkan itu ada lembaga sendiri, begitu. Ada lembaga tersendiri yang menerjemahkan Al-Quran, di mana isinya adalah mereka para ulama-ulama yang ahli di bidang tafsir, ulama-ulama yang ahli di bidang ilmu Al-Quran. Ada yang mentashih setelah diterjemahkan oleh tim yang menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran ini ke dalam bahasa Indonesia, begitu. Ada tim juga yang mentashih kembali satu persatu terjemah itu. Apakah betul atau tidak terjemah ini, gitu.
Makanya dalam setiap Al-Quran itu ada tanda tashihnya. Ini sudah ditashih atau belum? Kapan ditashihnya? Begitu. Di bawahnya biasanya ada tanda tangan. Tanda tangan siapa? Populer dalam Al-Quran kita di Indonesia ada tanda tangan Ketua Lajnah Pentasi Al-Quran dan sekretarisnya Lajnah Pentasi Al-Quran. Di antaranya sekretarisnya, alhamdulillah saya kenal betul, beliau adalah Profesor Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho MA. Jadi di situ ada tulisan Ahsin Sakho, begitu. Ahsin Sakho. Kalau dilihat ada tanda tangan beliau, berarti Al-Quran tersebut sudah ditashih, begitu. Nah, karena pernah kejadian dulu ada ayat Al-Quran, gitu. Ayat Al-Quran yang salah penulisan, tertambahkan satu alif saja. Harusnya antohiro pendek dibaca jadi antohiro panjang karena ada alifnya, begitu. Kita laporkan kepada Lajnah Pentasi Al-Quran, dan Lajnah Pentasi Al-Quran menginstruksikan untuk menarik seluruh Al-Quran jenis tersebut dan tidak disebarkan lagi di masyarakat. Nah, ini salah satu kelebihan para penghafal Quran, gitu Pak, para penghafal Quran. Dan banyak lagi, gitu. Termasuk Al-Quran bagi orang yang tunanetra, begitu. Al-Quran Braille itu juga sama, tidak hanya asal cetak saja, tapi ada pentashihnya, begitu. Ada pentashihnya. Kebetulan kita pernah belajar bagaimana mengajarkan Al-Quran itu kepada teman-teman yang tunanetra, sehingga mereka pun bisa membaca Al-Quran, gitu. Bahkan hari ini juga banyak, gitu, ulama-ulama kita yang justru mengajarkan Al-Quran dengan bahasa isyarat saja, dengan gerakan tubuh, gerakan tangan, tapi mereka mengerti, oh ternyata itu ayat Al-Quran, gitu. Itu ayat Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita pahami, dan dalam mindset kita jangan hanya kalau kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran itu, gitu, membaca Al-Quran, Allah memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, Nabi mencontohkan kita membaca Al-Quran, maka jangan ada persepsi dalam diri kita bahwa membaca Al-Quran itu adalah membaca ayat-ayatnya saja, dilihat, dibuka Al-Qur'annya, dibuka mushafnya, gitu. Bisa jadi kita berbuat kebaikan juga itu salah satu ejawantah daripada kita sedang membaca Al-Qur'an. Bisa jadi kita bertafakur diri, merenungi kehidupan kita, merenungi segala dosa-dosa kita, itu juga merupakan bagian daripada membaca Al-Quran. Karena ayat yang Allah berikan kepada kita, yang Allah turunkan kepada kita, jenisnya ada dua. Yang pertama ada ayat qauliyah. Ayat qauliyah ini ayat yang kita baca sehari-hari. Ayat kedua ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah ini alam semesta ini adalah ayat kauniyah. Bagaimana kita bisa mentafakurinya, bagaimana kita bisa menjaganya, bagaimana kita bisa merawatnya dengan baik, bagaimana kita bisa mengembangkannya dengan baik, begitu. Maka yakinlah itu merupakan salah satu pengejawantahan kita dari atau nilai lain, gitu. Nilai lain dari membaca Al-Quran. Yang penting niatkan saja dalam diri kita. Kita berbuat kebaikan, wah ini niat mengamalkan perintah Allah di dalam Al-Quran, gitu. Wah ini niat mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang termaktub di dalam hadis ataupun di dalam Al-Quran dan lain sebagainya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Seperti biasa, alhamdulillah pengurus masjid sudah menyediakan sarapan buat Bapak Ibu sekalian untuk mempermudah, gitu, bagi ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya, mungkin yang masak sudah dari tadi sebelum waktu subuh datang, gitu. Sebelum waktu subuh tiba, maka diharapkan kita juga bisa bisa menjaga kebersihan, gitu, menjaga
terutama di dalam situasi seperti ini menjaga protokol kesehatan gitu. Kita juga bisa menjaga antrian kita gitu dan lain sebagainya. Dan untuk memudahkan, silakan Bapak Ibu semuanya habis pengajian ini bisa ke tempat biasa kita melaksanakan sarapan di minggu pagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, lebih khusus dosa yang kita rasakan dan umumnya semua dosa, baik yang kita rasakan ataupun yang tidak kita rasakan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.